Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzlatur Rahma, NPM 18075. Di sini saya dan partner saya Fitria Dwi Putri Syafeti, NPM 18077 ingin mempresentasikan tentang optimasi penjadwalan produksi dan perencanaan persediaan bahan baku menggunakan rantai Markov. Yang pertama ada permasalahan optimalisasi. Persoalan optimalisasi merupakan persoalan mencari nilai numerik terbesar, maksimasi, atau nilai numerik terkecil, minimasi, yang mungkin dari sebuah fungsi dari sejumlah variabel tertentu. Selain itu, permasalahan optimasi merupakan permasalahan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sebuah besaran tertentu, yang disebut tujuan objektif, yang bergantung pada sejumlah berhingga variabel masukan, input variables. Variabel-variabel ini dapat tidak saling bergantungan atau saling bergantungan melalui satu atau lebih kendala. Yang kedua ada penjadwalan. Penjadwalan sendiri merupakan pengalokasian sumber daya pada objek-objek yang ada pada ruang waktu dan bergantung pada kendala-kendala yang sedemikian sehingga sedapat mungkin memenuhi sekumpulan sasaran yang diinginkan. Secara sederhana, penjadwalan dapat diartikan sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang bersedia pada ruang waktu yang ada sehingga memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan suatu proses dengan tetap menjaga agar tidak melanggar constraint yang berlaku. Selanjutnya ada teori persediaan. Teori persediaan atau inventory teori merupakan teori untuk memperkirakan kebutuhan persediaan barang-barang suatu toko agar mampu memenuhi permintaan barang berlebih pada waktu mendatang. Hampir setiap perusahaan harus memiliki persediaan barang untuk memastikan kelancaran dan efisiensi jalannya operasional perusahaan. Selanjutnya ada pengertian rantai Markov. Konsep Markov Chain pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1906 oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Andrei Andreevich Markov. Markov Chain atau rantai Markov adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada variabel-variabel di masa lalu, sehingga didapatkan perkiraan kemungkinan variabel tersebut di masa yang akan datang. Markov Chain juga disebut sebagai proses stokastik, yaitu sistem pemodelan yang berubah secara acak, di mana diasumsikan keadaan yang akan datang bergantung hanya pada keadaan sekarang dan tidak bergantung pada urutan kejadian yang mendahulunya. Selanjutnya ada konsep dasar analisis Markov. Konsep dasar analisis Markov adalah state dari sistem atau state transisi. Sifat dari proses ini apabila diketahui proses berada dalam suatu keadaan tertentu, maka peluang berkembangnya proses di masa mendatang hanya bergantung pada keadaan saat ini dan tidak tergantung pada keadaan sebelumnya, atau dengan kata lain, rantai Markov adalah rangkaian proses kejadian di mana peluang bersyarat kejadian yang akan datang tergantung pada kejadian sekarang. Selanjutnya ada fungsi rantai Markov. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari metode Markov Chain dalam pemodelan sistem dan proses bisnis. Yang pertama ada sebagai tools untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua ada sebagai tools untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis. Lalu ada analisis rantai Markov. Langkah-langkah untuk menyelesaikan perhitungan probabilitas pada periode waktu tertentu menggunakan rantai Markov adalah sebagai berikut. Yang pertama ada buatlah matriks transisi dari probabilitas yang diketahui. Lalu lakukan operasi perkalian matriks dari probabilitas waktu sebelumnya dengan matriks transisi. Rumusnya adalah matriks periode ke N sama dengan matriks periode ke N plus 1.
Yang ketiga ada ulang proses yang sama sampai menemukan probabilitas yang hendak dicari. Selanjutnya ada contoh penerapan rantai Markov dalam dunia industri. Yang pertama, untuk menganalisis perpindahan minat pada merek tertentu atau brand switching dalam pemasaran. Lalu untuk menganalisis perencanaan penjualan. Yang ketiga ada perencanaan pemeliharaan mesin. Lalu ada perencanaan antrian, menganalisis perubahan harga pasar saham, pengelolaan administrasi rumah sakit, dan perencanaan persediaan bahan baku, dan sebagainya. Selanjutnya, syarat-syarat dalam analisis rantai Markov. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem harus selalu 1. Yang kedua, probabilitas tersebut berlaku untuk setiap partisipan dalam sistem. Yang ketiga, probabilitas transisi harus konstan atau tidak berubah sepanjang waktu. Dan yang terakhir, kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Selanjutnya ada studi kasus yang kami selesaikan pada ujian global kali ini, yaitu penelitian mengenai penjualan roti di Kinken Cake and Bakery yang mana memiliki 5 macam roti, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Mendapatkan hasil bahwa pada periode ini permintaan roti sebanyak 7.009. Hasil survei kegiatan pemilihan jenis roti dan informasi pola-pola perpindahan jenis roti yang dilakukan oleh pembelinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yaitu pada jenis roti A1 periode pertama memiliki konsumen sebanyak 351, sedangkan pada periode kedua memiliki konsumen sebanyak 325. Untuk jenis roti A2 pada periode pertama memiliki konsumen sebanyak 3.228 dan pada periode kedua berubah menjadi 2.888. Begitu seterusnya hingga jenis roti A5 yaitu memiliki konsumen sebanyak 633 pada periode pertama dan sebanyak 806 pada periode kedua. Masing-masing roti untuk setiap buahnya membutuhkan bahan baku yaitu A1 membutuhkan tepung terigu sebanyak 200 gram, gula 200 gram, dan telur 2 butir. Roti A2 membutuhkan tepung terigu 250 gram, gula 250 gram, dan telur 1 butir. Roti A3 membutuhkan tepung terigu 250 gram, gula 250 gram, dan telur 1 butir. Untuk roti A4 membutuhkan tepung terigu 250 gram, gula 250 gram, dan telur 1 butir. Dan untuk roti A5 membutuhkan tepung terigu 150 gram, gula 150 gram, dan telur 1 butir. Untuk penyelesaian studi kasus tadi melalui perhitungan manual yaitu pada periode pertama, matriks A merupakan yang pertama ini merupakan hasil bagi dari konsumen roti A1 yang tetap membeli atau tetap setia pada jenis roti A1 dibagi dengan total keseluruhan konsumen dari roti A1. Yang ini merupakan hasil bagi dari konsumen roti A1 yang beralih jenis roti dari jenis A2 dibagi dengan keseluruhan konsumen dari roti A2. Ini merupakan hasil bagi dari konsumen roti A1 yang beralih jenis dari roti A3 ke A1 dibagi dengan keseluruhan konsumen dari roti A3. Begitu seterusnya hingga yang ini merupakan hasil bagi dari konsumen A1 yang beralih jenis dari roti A5 ke A1 dibagi keseluruhan konsumen dari roti A5. Hingga yang ini yang terakhir yaitu merupakan hasil bagi dari konsumen A5 yang memang setia tetap beli gitu sama jenis roti A5 dibagi dengan keseluruhan konsumen dari roti A5. Sedangkan untuk matriks B ini merupakan hasil bagi yang pertama ini hasil bagi dari total keseluruhan konsumen roti A1 dibagi keseluruhan konsumen dari semuanya ini. Yang ini yaitu hasil bagi dari konsumen roti A2 dibagi dengan total keseluruhan konsumen. Begitu seterusnya hingga yang terakhir adalah hasil bagi dari konsumen roti A5 dibagi total keseluruhan konsumen. Dan ini merupakan hasil probabilitas dari perkalian matriks A ini, matriks A dikali dengan matriks B menghasilkan probabilitas untuk periode pertama, yang nantinya akan dibahas sebagai market share. Selanjutnya, pada periode kedua, perhitungannya masih sama, yang membedakan adalah matriks B, di mana matriks B yang digunakan adalah hasil probabilitas dari periode sebelumnya, yaitu yang mana pada periode 2 adalah menggunakan hasil dari periode 1. Pada periode 3, matriks B yang digunakan adalah hasil perhitungan probabilitas pada periode 2. Dan untuk pada periode keempat menggunakan hasil dari perhitungan di periode ketiga. Dan yang terakhir pada periode kelima menggunakan hasil perhitungan dari periode keempat.
Untuk analisisnya yaitu pada periode ke-1 market share A1 sebesar 4,6%, A2 41,2%, A3 34,8%, A4 7,8%, dan A5 11,5%. Pada periode kedua market share A1 sebesar 4,3%, A2 37,1%, A3 39,2%, A4 6%, dan A5 13,4%. Pada periode ketiga market share A1 sebesar 3,9%, A2 33,5%, A3 42,9%, A4 4,7%, dan A5 14,9%. Pada periode keempat, market share A1 sebesar 3,6%, A2 30,5%, A3 45,9%, A4 3,9%, dan A5 16%. Pada periode kelima, market share A1 sebesar 3,3%, A2 28%, A3 48,4%, A4 3,3%, dan A5 sebesar 17%. Di mana market share ini adalah menjelaskan berapa jumlah konsumen dari masing-masing jenis roti dari keseluruhan konsumen yang dimiliki oleh Ken Cake and Bakery. Jadi misalnya yang ini, market share A1 pada periode pertama sebesar 4,6%. Jadi maksudnya adalah konsumen A1 pada periode pertama yaitu sebanyak 4,6% dari keseluruhan konsumen yang dimiliki oleh Ken Cake and Bakery. Selanjutnya, oleh karena matriks probabilitas awal sebesar 0,050 dan seterusnya, yaitu merupakan hasil bagi ke konsumen dari masing-masing jenis dibagi dengan keseluruhan konsumen, diperoleh nilai equilibrium atau steady state dengan persentase nilai equilibrium atau steady state masing-masing produk jenis roti, yaitu A1 sebesar 0,7%, jenis roti A2 12,5%, jenis roti A3 62,2%, A4 2,5%, dan A5 22,2%. Ini merupakan sama kayak market share, yaitu total konsumen dari keseluruhan yang dimilikinya. Jadi kayak sama kayak sebelumnya, kayak market share, dia itu melambangkan kayak ini adalah besarnya atau banyaknya konsumen dari total keseluruhan konsumen. Namun steady state itu merupakan dimana titik udah nggak bakal berubah lagi. Di periode-periode berikutnya dia hasilnya akan tetap seperti ini. Nah, analisis selanjutnya ada pada periode ke-1, Ken Cake and Bakery dalam memproduksi kelima jenis rotinya membutuhkan 1653,9 kg tepung terigu, 1653,9 kg gula, dan 7.325 butir telur. Pada periode kedua membutuhkan 1.643,2 kg tepung terigu, 1.643,2 kg gula, dan 7.311 butir telur. Pada periode ketiga membutuhkan 1.632,5 kg tepung terigu, 1.632,5 kg gula, dan 7.275 butir telur. Pada periode keempat membutuhkan 1.625,3 kg tepung terigu, 1.625,3 kg gula, dan 7.253 butir telur. Dan pada periode kelima membutuhkan 1.621,9 kg tepung terigu, 1.621,9 kg gula, dan 7.241 butir telur. Hasil ini didapat dari mengkalikan, tadi kan diketahui total konsumennya roti ini dari keseluruhan konsumen itu berapa. Nah, masing-masing itu dikalikan sama data yang diketahui di studi kasus tadi. Kalau roti A1 membutuhkan sekian tepung terigu, sekian gula, dan sekian butir. Nah, itu dikali sama banyaknya konsumen yang membeli roti tersebut. Itu. Terima kasih. Sekian dari kami. Saya Fitri Putri Syafeti dan Nuzulatur Rahmah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.